Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah. Ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Yang sepatutnya bagi kita semua, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman, untuk kita selalu bersyukur. Makanya ini adalah merupakan hakikat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, dan itu adalah merupakan hakikat nikmat dan sebaik-baik nikmat, yaitu an hadakum lil iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kita bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum shadiqin, apabila kita benar di dalam mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah kemuliaan. Menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi sebuah kenikmatan yang sangat besar. Bagaimana tidak? Orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja itu selalu didoakan oleh para malaikat. Didoakan oleh para malaikat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya mujarradul iman, hanya sekadar seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar, para malaikat mendoakan orang-orang yang beriman tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua di dalam surah Al-Ghafir, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina amanu wattaba'u sabila rabbihim adzabal jahim. Para malaikat yang mereka membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan malaikat yang begitu luar biasa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu apa?
yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka selalu memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang-orang yang mereka selalu membenarkan imannya. Keutamaan orang-orang yang mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat. Untuk apa? Untuk dijauhkan dari api neraka. Dan para malaikat mendoakan kepada mereka, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahu. Orang-orang yang mereka beriman didoakan oleh para malaikat untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untuk mereka. Kemudian termasuk di antara keutamaan orang-orang yang mereka beriman, waqihimus sayyi'at. Ya Allah, jagalah mereka dari yang namanya keburukan. Ini keutamaan orang-orang yang mereka selalu memperhatikan tentang keyakinan mereka untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh para malaikat yang dimana para malaikat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa itu pun mendoakan orang-orang yang mereka selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus betul-betul kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, memberikan nikmat Islam kepada kita semua untuk kita selalu menjaga nikmat ini, untuk kita selalu mempertahankan nikmat ini. Tapi nggak mungkin seseorang itu bisa mempertahankan nikmat iman kalau seseorang itu tidak pernah belajar dan berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak mempunyai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu rohah. Mereka selalu nikmat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu menikmati ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Seperti yang sudah kita bahas kemarin di minggu yang lalu, bagaimana orang-orang yang mereka kenal dengan Allah, orang-orang yang mereka mempunyai makrifat yang benar tentang Allah, mereka selalu bernikmat-nikmat dengan ibadah. Mereka selalu merasa nyaman dengan yang namanya ibadah. Rasulullah SAW yang selalu mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, berilah rasa roha, berilah rasa nikmat kepadamu dengan salat. Begitu pula Rasulullah SAW yang mengatakan, wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk mataku itu adalah merupakan salat. Ini yang Rasulullah SAW sampaikan. Orang kalau dia kenal dengan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, seseorang itu akan nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan nyaman ketika bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak merasa berat untuk bangun malam. Fa subhanallah. Para salafus saleh dahulu enggak ada kayak kita sekarang. Alarmnya para salafus saleh dahulu kekuatan yang ada di dalam hati mereka. Alarmnya para salafus saleh dahulu pengenalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta, rasa nyaman untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kekuatan mereka ketika mereka bangun malam. Mereka merasakan nikmatnya untuk bermunajat, untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mereka rasakan. Dan sekarang subhanallah terkadang kita pasang alarm HP1, HP2, HP3, HP4 di samping kita. Tapi ternyata ketika alarm bunyi dan hati ini tidak mempunyai kekuatan merasa cinta kepada Allah, alarm bunyi pun kita matikan, bismillah, kita tidur lagi. Ini yang terjadi. Bukan alarmnya yang salah, tapi hati kita yang salah. Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah. Rasa pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul belum kenal. Sehingga untuk mengaplikasikan di dalam amal jawarih kita itu pun terasa berat sekali. Kalau kita merasa betul-betul beriman kepada Allah
firman Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan merasa betah dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi subhanallah, terkadang kita baca Al-Qur'an baru setengah jam saja kok lama banget ya. Terkadang kita berbeda ketika kita pegang HP, nonton YouTube 1 jam, 2 jam, terasa nggak terasa. Inilah perbedaan hati. Makanya yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sangat benar. Apa kata yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa? Beliau mengatakan idza kana al-'abdu mukhlishan lillah. Kalau seorang hamba itu hatinya selalu ikhlas, hatinya itu selalu kenal dengan Allah, karena nggak mungkin orang itu menjadi orang yang ikhlas kalau datanya tentang Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Nggak mungkin seseorang itu bisa menjadi orang yang ikhlas kalau pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat minim. Kata Syekhul Islam, idza kana al-'abdu mukhlishan lillah. Kalau seseorang itu dia itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ijtabahu rabbuhu. Allah Subhanahu wa taala akan memilih orang tersebut. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fayuhyi qalbahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan hatinya. Sudah dipilih, kemudian apa? Dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fayuhibbu an yukallima 'anillah. Orang kalau dia sudah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, orang kalau sudah ikhlas, datanya tentang Allah Subhanahu wa taala banyak masuk di dalam hatinya, kalau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada bosannya. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala selalu apa? Selalu semangat. Karena yang dibicarakan adalah zat yang dicintai. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala selalu menggebu-gebu. Kenapa? Karena adalah sesuatu yang istimewa di dalam hatinya. Bukan seperti kebanyakan orang ketika berbicara tentang agama, ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, bosan Ustaz. Yang dibicarakan kok itu saja. Kok yang dibicarakan cuma masalah ikhlas? Yang dibicarakan cuma bagaimana kita mengenal Allah. Sudah Ustaz. Sudah capek. Tapi giliran kaum dunia, gimana bisnis? Gimana sesuatu yang menghasilkan uang? Subhanallah, dijabani mungkin sampai tengah malam, duduk sambil ngopi, sambil ngomong bisnis, maka orang itu gak akan pernah bosan. Tapi giliran berbicara tentang agama, berbicara tentang akhirat, berbicara bagaimana supaya kita baik, subhanallah, sangat jarang sekali. Dan selalu dikatakan afwan sibuk. Padahal para sahabat dahulu terkadang keluar mencari teman untuk hanya mengatakan apa? Hayya nu'minu sa'atan. Ayo kita beriman meskipun sedikit, sebentar. Berbicara untuk saling mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Berbicara untuk saling mengingatkan tentang akhirat. Ini yang akan menjadikan kita merasakan kenyaman di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau imannya benar, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala benar, maka apa? Dia akan merasakan taladdud bil ibadah. Dia akan merasakan nyamannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat, dia nyaman ketika dia sholat. Ketika dia beribadah, dia merasakan hati yang sejuk. Bagaimana tidak dia bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia lupa ketika seseorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin? Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Allah jawab setiap kita mengatakan tersebut. Sampai ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadali, ini untukku, dan sekarang kamu mau minta apa? Kenapa ketika kita bermunajat, ketika kita berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa merasa nyaman. Hati merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana keimanan kita yang benar? Mana pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar? Maka ini yang harus betul-betul terus kita asah, terus kita latih
supaya kita merasakan kenyamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa rohah, merasa betul-betul lapang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan fa innahu yurwa an Abi Sulaiman ad-Darani annahu dakhala ala Ahmad ibn Abi al-Hawali wa huwa yabki. Diriwayatkan dari Abi Sulaiman ad-Darani bahwasanya dia masuk kepada Ahmad ibni Abi al-Hawali dalam keadaan dia menangis. Maka bertanyalah, "Mayuki, apa yang membuatmu menangis?" Faqala ya Ahmad. Maka Sulaiman ad-Darani tadi yang menangis, dia mengatakan kepada Ahmad bin Abi al-Hawali, "Wa ma li la abki?" Kenapa saya enggak bisa menangis? Walau ra'aitu quwaman lail wa qad qamu ila maharibihim. Seandainya saya melihat orang-orang yang mereka telah bangun di sepertiga malam terakhirnya, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di tempat salatnya, wa tasawu ala aqdamihim yunajawna rabbahum. Mereka berdiri di hadapan Allah, di atas kakinya bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkeluh kesah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahan yang ada. Kemudian wa qatarat dumuhum ala aqdamihim, air mata mereka meneteskan air mata mereka menitiskan air mata. Karena saking nyamannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya, beban berat di dalam hatinya, di dalam kehidupan sehari-hari. Pagi kita sibuk dengan kerjaan, ada masalah, siang dengan keluarga, setiap hari kita ada masalah. Kapan kita mau menyempatkan waktu untuk kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala? Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata kita, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad ashrafa alaihimul jalil fanada ya Jibril bi aini man taladdada bi kalami wastiraha ila munajati. Yang ketika seseorang tadi dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, bukankah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan kepada para malaikat, mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang yang dia telah berledar-ledar dengan perkataanku?" Ketika seseorang membaca Al-Quran, dia berledar dengan membaca Al-Qurannya, dan dia merasa nyaman ketika dia bermunajat, ketika dia berkeluh kesah kepadaku. Kemudian falima lam tunadi fihi ya Jibril ma hadzal jazaa'u alladhi arahu fikum. Ketika seseorang bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengharap, dalam keadaan takut atas siksanya Allah, dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa bangun malam. Allah bertanya kepada para malaikat, rasa apa yang mereka rasakan di dalam hatinya ini? Rasa apa yang mereka rasakan? Berkecamuk di dalam hatinya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut atas siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang terjadi pada para anbiya? Ketika para anbiya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang berkecamuknya hati? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Para anbiya itu bersegera di dalam kebaikan, dan ketika mereka beribadah kepada Allah, dibangun di atas rasa cinta. Di dalam hatinya ada rasa raghbah, ada rasa mengharap yang sangat luar biasa kepada Allah. Pengen keselamatan dunia, pengen keselamatan akhirat, tetapi di satu sisi hatinya mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hatinya berkecamuk tiga hal ini, rasa cinta, rasa pengharapan, dan rasa takut, wa kanu lana khashiyin, akhirnya muncullah rasa khusyuk yang mengakibatkan air mata itu pun menetes dari mata-mata mereka. Kenapa saya nggak nangis? Rasa ini di dalam hati ketika ada orang yang mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril, rasa apa yang mereka rasakan sampai seperti itu. Maka inilah halawatul iman,
Inilah rasa manisnya kehidupan, rasa manisnya keimanan yang sepatutnya bagi kita untuk berusaha untuk kita bisa merasakan rasa nikmat tersebut. Iman seperti yang kita tahu bahwasanya apa? Banyak kita sering dengar, laisal iman bitamani. Iman itu bukan dengan berangan-angan. Iman itu butuh diproses. Iman itu butuh dikerjakan supaya mendapatkan iman. Kita pengen iman kayak Abu Bakar, kita pengen iman seperti Umar, tapi apa? Hati kita gak pernah kita proses untuk kenal dengan Allah. Perbuatan kita gak pernah kita proses. Bagaimana kita bisa mencapai keimanan seperti imannya Abu Bakar? Bagaimana kita merasakan imannya seperti imannya Umar? Bagaimana kita bisa mempunyai iman seperti halnya imannya Khalid bin Walid yang betul-betul menyerahkan dirinya lillah? Ketika masuk ke dalam Islam, diserahkanlah dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berjuang, mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Berusaha cepat sekali naik imannya Khalid bin Walid. Kalau iman itu hanya sekedar saya pengen iman Ustaz, tapi apa? Duduk-duduk santai, gak pernah belajar, gak pernah diproses hatinya untuk semakin kenal dengan Allah, gak pernah diproses kemauannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ahlussunnah mengatakan laisal iman bitamani? Iman itu bukan hanya dengan angan-angan kita duduk dapat pangsit langsung jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Iman itu butuh diproses, butuh dikerjakan, butuh dididik. Itulah keimanan seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah, menjadikan kenikmatan, menjadikan rasa dosa, itu semua untuk apa? Untuk memproses seorang hamba imannya itu untuk semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Adanya ujian, adanya musibah, adanya kenikmatan, itu semua tujuannya untuk apa? Untuk memproses iman kita. Kalau iman kita nggak diproses dengan cara kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau menjadi imannya seperti halnya imannya Abu Bakar? Kita memang nggak mungkin umur kita habiskan untuk terus memproses ini. Iman kita pun nggak akan pernah sampai kepada imannya Abu Bakar. Tapi apa? Sebagaimana perkataan para salafus saleh, fa illam takun mithlahu fatashabbahu. Kalau engkau nggak bisa seperti Abu Bakar, paling nggak lewatilah jalan yang dilewati oleh Abu Bakar di dalam mendapatkan keimanan. Kita pengen iman seperti imannya Abu Bakar, tapi apa? Jalan yang ditempuh oleh Abu Bakar untuk mendapatkan keimanan nggak pernah kita tempuh. Bagaimana mungkin kita pengen melihat imannya para salafus saleh? Nggak mungkin kita bisa mencapai keimanan mereka, tapi paling nggak apa? Tempuhlah jalannya mereka untuk mendapatkan keimanan. Bukan kita memilih jalan yang lain, bukan kita cari jalan yang cepat, enggak. Mereka juga diproses imannya oleh Rasulullah SAW. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan di dalam kehidupan ini adalah merupakan kenikmatan ketika kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu ketika ada masalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah sebagaimana yang dinasihatkan di sini oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, beliau mengatakan contoh yang nyata bagaimana seorang hamba itu selalu kembali kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika apa? Ketika dikisahkan di sini oleh Ibnu Qudamah, wa ahsanu min hadza ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hina raja'a min at-Taif wa qad kadzabathu Thaqifun wa raddu alaihi. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala, dan sebaik-baik dari contoh kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berkata ketika pulang dari Taif, ketika itu adalah merupakan, para ulama sebagian mengatakan itu adalah merupakan tahun kesedihan. Ketika apa? Pamannya yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Istrinya yang selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, dengan
jiwa, itu pun meninggal. Di tahun itu pamannya meninggal, istrinya Rasulullah SAW meninggal. Dan Rasulullah SAW didustakan oleh kaumnya sendiri. Apa kata Rasulullah SAW? Saya akan datang ke Taif, siapa tahu ahli Taif dia mau menerima dakwah saya. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW berdakwah ke Taif, menawarkan Islam supaya mereka selamat di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Ternyata Rasulullah SAW dilempari oleh orang-orang yang berada di Taif tersebut. Anak kecilnya, orang dewasanya dilempari Rasulullah SAW oleh penduduk Taif ketika itu. Sampai hingga akhirnya Rasulullah SAW sedih dan Rasulullah SAW duduk. Coba kalau seandainya dai itu nggak seperti Rasulullah SAW, seorang dai ngambekan, seorang dai baperan, paling jawabannya apa? Sudah mau tak ada dakwah, malah aku dilemparin batu, wis terserah masuk neraka ya masuk neraka sana. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah sabar. Rasulullah SAW sabar dengan apa? Ada dengan musibah yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah merupakan sebuah apa? Tantangan dakwah. Makanya sering saya sebutkan, orang yang membawa agama agama Islam ini, penerus Rasulullah SAW, mereka adalah berjuang. Mereka harus siap kiri, mereka harus siap miskin, meskipun pada hakikatnya memang sudah miskin, tapi harus siap miskin. Karena apa? Bukankah para ulama itu warathatul anbiya? Bukankah para ulama itu adalah penerus para nabi? Para nabi itu gak nyaman di dunia. Para nabi itu berjuang untuk mendakwahkan agama ini. Mereka mau berjuang, mau susah. Itulah penerusnya para anbiya. Harus siap berjuang, harus siap susah. Kok pengen pengikutnya nabi tapi pengennya apa? Enak-enaknya saja. Maka ini yang harus betul-betul kita pahami. Orang kalau dia ngaku menjadi warathatul anbiya, menjadi pewaris para nabi, membawa agama ini, siap untuk berjuang, siap capek. Jangan jadi penerus para nabi tapi apa? Pengennya duduk di rumah, kemudian apa? Murid yang datang, kemudian apa? Tak ajarin, yang diajarin yang apa? Yang mau menerima saja, yang gak mau menerima biarin saja, sudah. Enggak. Rasulullah SAW berjuang untuk berdakwah sampai jalan kaki dari Mekah menuju ke mana? Ke Taif. Kalau bapak-bapak sudah pernah ke Taif, bapak akan tahu bagaimana perjalanan yang begitu terjal. Naik turun gunung, itu pun kita naik bis hampir sejam. Naik bis itu sejaman lebih. Dengan naik gunung, bagaimana dulu Rasulullah SAW jalan kaki. Dan ketika nyampe sana, Rasulullah SAW didustakan. Bahkan Rasulullah SAW dilempar. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW dilempar, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku berkeluh kesah kepadamu dengan lemahnya kekuatan. Ini pengakuan seorang hamba. Hamba itu lemah, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, dan sedikitnya kemampuanku. Kemudian wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ini Rasulullah SAW berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan sebuah ujian, ketika mendapatkan sebuah cobaan, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan hal seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, Engkau adalah Rabb, Engkau adalah sesembahan orang-orang yang lemah. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah Zat yang Maha Pengasih. Kemudian anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Ila mantakiluni, kepada siapa Engkau akan mewakilkan aku? Kepada siapa Engkau akan serahkan diriku, ya Allah? Kemudian Rasulullah mengatakan, ila baitin
yatahajjamuni, apakah engkau akan serahkan aku kepada orang yang jauh yang mereka akan menyerangku? Berkeluh kesah dengan apa? Dengan apa yang terjadi di Taif. Engkau akan serahkan aku kepada orang yang jauh, tapi apa? Mereka menyerangku. Amila aduwwin man lam tahu amli, atau engkau akan serahkan aku kepada musuh yang mereka akan menguasai perkaraku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, walakin afiyataka hiya awsa'uli. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, illam yakun bika ghadabun, jika engkau ya Allah tidak marah kepadaku, fala ubali, aku enggak urus. Mau engkau lemparkan aku sehingga aku dilempari oleh musuh-musuhku, mau engkau serahkan aku kepada orang yang mereka akan menguasai perkaraku, kata Rasulullah SAW, fala ubali, aku enggak urus. Yang penting apa? Yang penting ya Allah engkau ridho kepadaku. Yang penting engkau enggak marah kepadaku ya Allah. Inilah tujuan seorang mukmin, tujuan orang yang kenal dengan Allah, selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selalu mencari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, a'udzu biwajhikal karim alladzi adha'at lahu dzulman wa saluha 'alaihi amrud dunya wal akhirah ayyahilla bi sakhatuk aw yanzila 'alayya ghadabuk lakal qutba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah SAW kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dimana inti dari pujian tersebut Rasulullah SAW berusaha untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada? Belum? Kalau ada kabar, biar ada dulu. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, di dalam perjalanan ini pasti kita akan mendapatkan kesulitan. Di dalam perjalanan ini kita pasti akan mendapatkan yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersimpulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita adalah merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud? Apakah wahai Rasulullah SAW pernah datang kepadamu hari yang paling berat daripada hari peperangan Uhud? Peperangan Uhud berat bagi Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW syujjar rubaiyatuhu, sampai gigi Rasulullah SAW patah, sampai berdarah-darah Rasulullah SAW ketika peperangan Uhud. Maka ditanya oleh Aisyah, adakah hari yang lebih berat daripada hari Uhud? Maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya. Kapan itu? Qala laqad laqaitu min qaumiki ma laqaitu wa kana ashadda ma laqaitu minhum yawmal aqabah. Kata Rasulullah SAW, sungguh benar-benar saya telah mendapatkan dari kaummu wahai Aisyah apa yang aku dapatkan, dan yang paling berat bagimu ketika aku bertemu di antara mereka pada hari Aqabah. In aradtu nafsi ala ibni abi yalila ibni abdi fulan falam yujibni ila ma aradtu, yaitu ketika aku menawarkan Islam kepada orang-orang yang mereka berada di Taif. Ditawarkan Islam, ditawarkan keimanan untuk mereka bisa selamat di dalam perjalanan ini. Tapi apa? Falam yujibni, tapi mereka tidak menerima dakwahku. Mereka tidak mau menerima apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Kemudian apa? Kata Rasulullah, "Faqalahu wa ana mahmumun ala wajhi." Maka ketika itu Rasulullah SAW apa? Merasa bahwasanya sedih. Kemudian Rasulullah SAW duduk sampai hingga akhirnya datanglah para malaikat. Nah, tafadhol, ada dulu. Allahu Akbar.
Tapi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita teruskan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Aisyah, "Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi." Maka aku pergi dan aku merasa gundah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Falam astafiq illa wa ana bi qarri ta'anin farafaqtu bi ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adallatni fa nadartu fa idza fiha Jibril." Ketika aku dalam keadaan gundah gulana, maka aku melihat ada awan yang sudah menaungiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafaqtu ra'si, maka aku melihat ke atas. Fa idza huwa Jibril. Ternyata malaikat Jibril sudah berada di atas. Kemudian fanadani, malaikat Jibril mengucapkan kepadaku, faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma runtu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihi. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaum kepadamu dan bagaimana mereka menolakmu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepadamu malaikat gunung, malaikat jibal, untuk engkau memerintahkan kepadanya dengan apa-apa yang engkau kehendaki. Kemudian malaikat jibal pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril, malaikat gunung kepada Rasulullah. Kemudian malaikat gunung mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan apa yang mereka tolak, dengan cara apa mereka menolakmu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat gunung. Qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi amrika. Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku untukmu supaya engkau memerintahkan kepadaku dengan perintahmu. Fama syi'ta, sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kemudian malaikat gunung tersebut mengatakan, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mahu wahai Muhammad, maka apa? Maka aku akan lemparkan dua gunung itu kepada kaum Taif. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seorang nabi rahmah, seorang nabi yang membawa rahmat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim may ya'budallaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan dari tulang sulbi orang-orang yang mereka tadi menolakku, dari keturunan mereka yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh kita yang harus betul-betul kita jadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang mereka mengharapkan kehidupan akhirat, dan bagi orang-orang yang mereka mengharapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat dari kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita bahwasanya sebagai seorang pembawa ilmu, sebagai seorang dai, harus sabar dengan apa? Dengan yang namanya adab, dengan yang namanya cobaan, entah itu datang dari makhluk, entah itu datang dari orang-orang yang kita dakwahi, itu seseorang itu harus sabar. Makanya umat Islam ini mulai dahulu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena mazlum, karena dizalimi. Coba mana ada para ulama enggak dizalimi? Imam Ahmad dizalimi, dimasukkan ke penjara. Syekhul Islam dimasukkan ke penjara. Ada ulama yang enggak terzalimi. Sejak zaman dahulu dakwah ini selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang terzalimi dakwah ini. Maka enggak usah kita rebutan menang di dunia. Kok kita sekarang baru disinggung sebentar pengadilan, baru disinggung sebentar pengadilan, dikit-dikit kita angkat, maunya pokoknya kita harus menang di dunia, kita harus menang di dunia. Bukan ini dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah mulai dulu terkenal dengan madlumnya, terkenal dengan dizaliminya.
Rasulullah SAW didolimi, para sahabat juga didolimi, diusir dari Mekah, nggak membawa harta, didolimi oleh orang-orang Quraisy. Para salafus saleh dahulu juga didolimi, para a'imah juga terdolimi, Imam Bukhari juga terdolimi, Syekhul Islam juga terdolimi. Maka seseorang itu harus mengambil ibrah dengan perjalanan para dakwah, para salafus saleh. Jangan kita mencari menang di dunia. Kita berusaha untuk menyampaikan al-haq. Kita tunjukkan bahwasanya dakwah ini adalah merupakan dakwah rahmah. Dakwah ini adalah merupakan dakwah kasih sayang, ingin menyampaikan kebaikan kepada umat. Tidak usah kita menang-menangan sampai kita naikkan ke pengacara, kita naikkan ke mahkamah dan lain sebagainya. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita ambil pelajaran di kesempatan malam yang berbarokah ini. Semoga ini menjadikan kita untuk kita selalu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih gampang untuk bermunajat, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan, apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.